Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arif Budi Prakoso, asal sekolah SMK Negeri 1 Petarukan, dengan fasilitator Bapak Bima Syanto dan dengan pengajar praktik Ibu Penny Lestari. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akan mencoba menjelaskan koneksi antar materi tentang peran pendidik dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kompeten, inovatif, berbudaya, dan berakhlak mulia dengan paradigma inquiry atau IA. Koneksi antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dalam menentukan visi murid di masa depan di sekolahan kita. Keterkaitan antara modul 1.3 dalam menentukan visi guru penggerak dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah pada esensi yang terkandung dalam pembuatan visinya sebagai wujud nyata filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu kita sebagai pendidik harus mempunyai visi yang berperan sebagai penuntun siswa dengan memperhatikan kodrat anak berdasarkan kodrat alam dan zaman, serta yang bertujuan pada perubahan budi pekerti yang lebih baik sehingga anak dapat menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Sedangkan keterkaitan untuk modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.3 dalam menentukan visi guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada anak, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana nilai dan peran guru penggerak bisa diimplementasikan pada visi kita sebagai guru penggerak dalam pembelajaran dengan kolaborasi kepada teman sejawat dan mengembangkan kurikulum yang berpusat pada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya adalah nilai dan peran guru penggerak jika diserap dan dipahami oleh guru penggerak, maka di dalam visinya akan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang terukur, konkret, terencana, dan sistematis. Oleh karena itu, inquiry apresiatif dengan tahapan bagja perlu diterapkan dalam rancangan pembuatan visinya. Kesimpulan koneksi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 dalam visi guru penggerak adalah pada filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat pada anak untuk menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak adalah nilai berpihak pada peserta didik dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Paradigma inquiry adalah dengan tahapan bagja mewujudkan kepemimpinan murid. Rumusan visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kompeten, inovatif, berbudaya, dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Kaitan visi yang ingin dicapai dalam elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah kompeten. Dimensi dari bernalar kritis yang diharapkan peserta didik mampu memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran,
merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah inovatif, dimensi dari mandiri dan kreatif, yang terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri, serta menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan inquiry. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas adalah berkolaborasi dengan murid, guru, kepala sekolah, dan stakeholder dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Berkolaborasi dengan dunia industri atau perusahaan dalam pengembangan budaya industri. Yang ketiga, menempel poster atau lukisan budaya industri yang dibuat oleh siswa. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat dan murid dalam mendesain media belajar yang menarik yang diunggah di media sosial. Tahap berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapakah teman sejawat yang sudah mampu mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Pertanyaan berikutnya adalah keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Pertanyaan terakhir, aset apa yang dimiliki sekolah yang bisa menunjang dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Yang pertama, mencari contoh nyata tentang media literasi digital dan visual di media sosial guna mewujudkan peserta didik yang kompeten dan selaras dengan budaya industri. Berikutnya adalah mewawancarai pengalaman teman sejawat atau kepala sekolah tentang pengalaman dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Berkolaborasi dengan siswa dalam pengembangan media literasi digital dan visual yang menarik yang selaras dengan budaya industri. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan keterampilan dan potensi di bidang iptek dan mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan. Berikutnya, sarana yang memadai, jaringan internet, serta dukungan dari seluruh warga sekolah dan masyarakat. Langkah berikutnya pada tahapan Bagja adalah gali mimpi. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah pembiasaan baru yang dibayangkan jika pembelajaran digital dengan media literasi digital dan visual yang selaras dengan budaya industri telah mewujudkan peserta didik yang kompeten? Pertanyaan berikutnya, apa yang penting dilakukan agar terwujudnya peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital yang berkelanjutan? Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di gali mimpi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat reklame, poster,
lukisan yang dipajang di kelas, di bengkel, dan papan di samping jalan di sekolah dengan hasil yang menarik dan nyaman bersama dengan murid secara berkelanjutan, serta membuat media pembelajaran yang menarik yang diunggah di media sosial. Yang berikutnya adalah membuat kesepakatan antara peserta didik dan sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital. Tahapan berikutnya pada Bagja adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah pertama, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital dan dijadikan dasar aturan sekolah? Pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama target untuk mewujudkan peserta didik yang kompeten, yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital dan dijadikan dasar aturan sekolah? Pertanyaan berikutnya, bagaimana peraturan agar terwujudnya peserta didik yang kompeten yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital dan dijadikan dasar aturan sekolah? Pertanyaan terakhir, terobosan apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital? Daftar atau tindakan pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dari tahap jabarkan rencana. Yang pertama, mewawancarai peserta didik tentang bagaimana mewujudkan literasi yang menarik, serta mewawancarai dengan anggota LSP, asesor, dan perusahaan dalam mewujudkan peserta didik yang kompeten yang selaras dengan budaya industri. Membuat capaian yang realistis untuk setiap semesternya. Membuat kesepakatan dengan peserta didik dalam pemanfaatan HP dalam pembelajaran yang menggunakan media literasi digital dan visual agar terwujudnya peningkatan kompetensi peserta didik yang selaras dengan budaya industri, serta dari hasil kesepakatan dijadikan dasar aturan sekolah. Berikutnya adalah mengubah laporan praktikum peserta didik yang berupa tulisan tangan menjadi video atau foto dengan keterangan yang diupload di media sosial yang disesuaikan dengan kemampuan, dan hasilnya bisa dijadikan tambahan literasi digital untuk pembelajaran. Tahapan Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan memonitoring dalam mewujudkan rencana ini? Pertanyaan ketiga, kapan hasil perkembangan peserta didik yang kompeten yang selaras dengan budaya industri melalui media literasi digital dan visual berbasis pembelajaran digital dapat terwujud? Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas pada tahapan Bagja atur eksekusi. Yang pertama, menyusun siapa aja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, serta menentukan PIC pelaksanaan program. Yang berikutnya adalah monitoring akan dilakukan oleh kepala sekolah, ketua LSP, dan ketua TUK, serta guru tamu yang berasal dari perusahaan. Yang berikutnya adalah monitoring itu bisa dilakukan pada saat kegiatan sehari-hari dan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSPP1 atas dasar lisensi dari BNSP. Mungkin itu saja koneksi antar materi modul 1.3 A8. Masih jauh dari kata sempurna. Dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Iwak sepat nganggo santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Ke Jakarta salah arah, minta maaf kalau punya salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.